Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ba'da apa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat wal syukur rahimahullah. Kembali kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dimudahkannya bisa melaksanakan sholat waktu subuh berjamaah di masjid. Karena ini salah satu di antaranya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita bisa mengerjakan sholat waktu subuh berjamaah mendapatkan pahala yang sangat besar. Alhamdulillah, Buya Hamka beliau menulis, kata beliau, siapa yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh, kemudian dia mengerjakan salat subuh berjamaah, berarti dia sama dengan mendapatkan segala apa yang ada di dunia ini. Subhanallah. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa melaksanakan salat subuh tanpa dalam keadaan uzur, sengaja meninggalkan salat subuh berjamaah, kita berarti telah kehilangan segala apa yang ada di dunia sangat tinggi. Jadi alhamdulillah, pertama pada pagi hari ini oleh Allah kita dimudahkannya bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita doakan saudara kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita yang mungkin saat ini ada di antaranya karena faktor yang kesehatan, mungkin karena kesehatan orang begitu mendukung sehingga dia mungkin tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, mungkin juga tidak bisa melaksanakan salat subuh. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang sibuk, yang awal, mudah-mudahan oleh Allah dihilangkan kesibukannya sehingga dia bisa melaksanakan salat berjamaah. Dan mungkin juga ada yang saat ini masih berada di tempat kerja, ya kan, sehingga dia tidak bisa melaksanakan salat berjamaah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah, sehingga saudara kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita yang beragama Islam, yang muslim, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan sejahtera, mudah-mudahan kesibukan keauratnya, mudah-mudahan diberikan kelapangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak pernah ketinggalan, mari selalu kita aturkan dan kita sampaikan kehadiran kita Rasulullah SAW kepada para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semalam kita disuruh ya fikratun
di ayatillah, yaitu memikirkan tentang ayat-ayat Allah. At-taqwidiyah maksudnya sesuatu yang tanda-tanda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir, kita merenung, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita disuruh melihat langit, apalagi disuruh ila samai kaifa. Kita disuruh melihat ibil unta, apalagi disuruh ila ibil kaifa khuliqat. Bagaimana Allah menciptakan binatang yang namanya unta. Dan disuruh oleh Allah memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung, wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini bagian daripada takbir. Kenapa kita disuruh memikirkan itu? Karena kita satu di antaranya itu yang di luar daripada diri kita. Kalau yang di dalam diri kita, semalam kita disuruh memikirkan, merenung. Coba bayangkan Allah menciptakan di kepala kita ada rambut, tapi di bawahnya dari rambut ada alis, ada kaki, jadi ada bulu, tapi beda. Kenapa bulu yang di atas bisa panjang? Ya kan, semakin sehari makin panjang rambut, tapi alis kaki kita tidak. Bulu mata kita juga tidak. Ya kan, bulu mata kita juga tidak. Beda, padahal sama tubuhnya di badan kita, bagian kepala kita, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang atur kalau rambutnya bisa panjang, tapi kalau alisnya tidak. Gigi, ya kan, gigi tidak bisa panjang. Ya kan, cukup sekedar ada yang di dalam mulut kita. Nah, tapi kalau untuk kuku kita lihat ini beda dengan gigi, sama kukunya di badan kita juga, tapi kalau kuku bisa membantu, dia termasuk bagian. Karena kita harus memikirkan ya tawalladu minha at-tauhid wal yaqin, supaya kita yakin dan supaya kita benar-benar bertauhid. Inilah alam dunia ini makhluk ciptaan Allah, dan yang mengatur hanya sendirian saja. Tidak ada orang yang mengatur. Jadi kalau kita ingin mengatur sebagaimana di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bahasa kita aja tak tahu kamu mau mengatur, silakan atur. Wa makarallah, tapi sudah diatur oleh Allah. Jadi kita tidak usah mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita hanya urusan ibadah saja. Masalah bagaimana begitu, bagaimana begini, ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dunia ini peraturan yang ada oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis di dalam Al-Qur'an. Bagaimana aturan kehidupan, Al-Qur'an ada. Bagaimana kehidupan bermasyarakat, Al-Qur'an ada. Bagaimana kita mengatasi sesuatu musibah yang ada di dalam diri kita, di masyarakat kita, di negeri kita, Al-Quran ada, hadis ada. Sehingga Al-Quran itu jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Umat ada habis lagi. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Seandainya kamu ada bertanazah, bahasa kita yang tidak pendapat, yang A mengatakan begini, yang B mengatakan begini, farudduhu ila Allahi wa rasul. Kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul. Maksudnya dalam Al-Quran, kembalilah kepada Al-Quran dari kafiru wa asal, tapi in kuntum tu'minu billah fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah, jika kamu benar-benar beriman dengan Allah wal yaumil akhir. Ya kan? Nah, ini kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita harus jangan sampai meninggalkan apa permasalahan yang ada di dunia ini. Lihatlah di dalam Al-Quran, inilah agama. Lihatlah yang apa dalam hadis Rasul, inilah agama. Tapi itu ada kalimatnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita harus ada tanda
Yang kedua, tadi fikratun fi adillah, fikratun fi alalillah. Kita tafakur memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memikirkan makhluk ciptaan Allah sudah kita berikan contoh, unta, melihat langit, melihat yang gunung, melihat yang bumi. Ini sebagian, tapi bukan sampai di situ saja. Kita lihat yang ada di dekat kita ini juga, kalau kita perhatikan ya, kehidupan manusia di dunia ini, kalau kita lihat alam di dunia ini beda-beda. Alam di gurun pasir lain, alam di padang yang banyak hutan yang lain ya. Jadi kita di sini supaya berpikir melihat ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala begini ya kan. Kalau kita naik ke gunung, tapi kalau gunung yang di gunung pasir, di padang pasir tandus, ada tumbuh-tumbuhannya. Tapi kalau gunung yang kepada kita, alhamdulillah hijau karena ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, wa minha fikratun fi alalillah ay bi alihi allati asbagha alaina wa atayahu ila awsala ilaina allati awsalaha ilaina. Kita disuruh memikirkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah, yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, yang diliputkan oleh Allah kepada kita, pemberian Allah SWT yang disampaikan kepada kita. Disuruh kita mengingat tentang nikmat-nikmat Allah. Kata Allah, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian banyak-banyak mengingat nikmat-nikmat Allah supaya kamu menjadi orang yang berbicara tentang nikmat. Kalau Al-Quran mengatakan, seandainya laukan wahyu bidadan li kalimatillah, seandainya lautan-lautan yang ada dijadikan peta untuk mencatat berapa banyaknya nikmat Allah, niscaya akan kering semua sumber air di dunia, tidak akan habis mencatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sebagai orang yang beribadah harus selalu bersakitanya memperhatikan, merasakan apa yang diberikan oleh Allah nikmat kepada kita. Kalau berbicara tentang nikmat, Al-Quran banyak menceritakan bahwa intahu nikmat Allah la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, mestinya tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan habis-habis banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bagi kita orang yang beriman, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar di dunia ini adalah nikmat iman. Ini dulu yang pertama. Bagi kita orang yang beriman, nikmat di dunia ini yang paling besar adalah nikmat iman. Oleh Allah diberinya nikmat, kita menjadi orang yang beriman. Ini nikmat. Ini yang paling mahal harganya. Dan ini kan ada orang berjual. Kalau bisa kita beli iman tidak bisa, kalau kita bisa tukar tidak bisa, kalau kita bisa ambil dari mana tidak bisa. Tidak hanya semata-mata nikmat iman adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau nikmat ini. Kalau menurut dalam hadis ceritanya, nikmat nantinya kalau di akhirat, nikmat yang paling besar adalah yang dalam Al-Quran, wujuhu yawmaidin nasir. Itu nanti kita akan diberi Allah nikmat memandang dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang laisa kamitslihi. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat apa saja di surga itu nikmat, kadang-kadang sepaling enak ceritanya nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, kita bisa memandangkan Allah yang laisa kamitslihi untuk wasabil. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat di dunia, nikmat itu. Dan kalau kita orang yang beribadah, walaupun bagaimanapun apapun latar belakangnya, apapun bagaimanapun kehidupan kita dan maniskan dan pahitkan dan bagaimanapun, tapi kalau yang dasarnya iman, pasti kita akan selamat. Orang yang kaya-raya dia beribadah salah. Orang yang miskin benar beribadah salah.
Pejabat tinggi badan bila jadi ibadah selamat. Pejabat rendah guluannya selamat juga. Kayak apa manusia? Bagaimana manusia itu kayak apa manusia? Kayak apa baca aja Al-Qur'an juga, Bibidian juga, Tuhan juga, atom juga, sugi juga, miskin juga, pejabat juga, orang biasa siapapun bila mana beribadah selamat. Tapi kalau seandainya ada beribadah, apapun latar belakangnya, kayak pun orang yang dia doa atau ya latar ada latar sugi ada sugi, tapi nilainya ada beribadah rugi. Dan ini Al-Quran mengatakan, bahkan Allah mengatakan wal asr, demi waktu asr. Allah bersumpah dengan waktu wal asr, demi waktu asr. Apa kata Allah? Innal insana sesungguhnya manusia di dunia ini siapapun orang dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali kalau dia orang yang beribadah dan beramal saleh. Jadi jelas yang menjadikan manusia ini baik ini dia bila pada beribadah. Bila pada dia beribadah, siapapun orang yang bagaimanapun dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak beribadah, maka dia akan rugi. Jadi kita yang pertama syukur, alhamdulillah diberi Allah Ta'ala iman. Dan iman Nabi mengatakan dalam hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Kata Rasulullah, iman itu selalu bertambah dan selalu berkurang. Jadi kita hati-hati. Jadi iman kayak duit bisa berduit, bisa kata, bisa banyak, bisa ada iman kayak gitu. Sehingga Nabi waktu dikatakan mengatakan ada manusia pagi-pagi dia beriman, sore dia kafir. Tapi dia juga kafir, dia pada sore hari, ada pagi-pagi dia beriman. Jadi artinya ya Pak, kita orang yang beriman ini harus selalu menjaga, memelihara iman kita. Bukan dijaga. Kayak menjaga sehingga menjadi Nabi, jadidu ibadahmu. Ini salah satu di antaranya supaya iman kita ini selamat harus kita jaga, kita pelihara. Kalau jadi itu mesti kita dihajari. Kalau dihajari itu mesti kita dijaga, dipelihara. Kalau misalnya tetangga kayak karyawan yang besi itu kan dibuangi agar yang kotorannya. Nah, kalau yang kotor, kalau kayak parah nilainya beda, tumpul kita asah, ya kan? Kita artinya iman ini juga demikian. Iman ini harus kita jaga. Ujian Nabi jadidu ibadah. Ditanya bersama, kaifa nujaddidu ibaduna ya Rasulullah? Bagaimana, kayak apa kita memperbaharui iman Rasulullah? Kata Nabi apa? Faksiru, banyak-banyaklah. Kenapa? Membacakan la ilaha illallah. Ujian Nabi untuk memperbaharui iman, banyak-banyaklah kalian membaca kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Kita baca. Ya. Dan disinilah ujian dulu membaca kalimat-kalimat Allah, apakah itu tahlil la ilaha illallah, apakah itu tasbih subhanallah, apakah itu membaca takbir Allahu Akbar, apakah tahmid alhamdulillah, apakah salawat, apakah membaca Al-Quran, apakah istighfar, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang keluar di mulut yang demikian, ini positifnya akan menambah kebaikan. Bila kita banyak baca subhanallah, 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 hati kita akan baik. Kita banyak baca alhamdulillah, 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 hati kita akan baik. Kita banyak baca Allahumma, 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 hati kita akan baik. Kita banyak baca selawat, hati kita akan baik. Banyak kita baca tasbih, hati kita akan baik. Banyak kita baca Al-Quran, hati kita akan baik. Jadi hati ini, hati kita, jiwa kita ini, ya kan? Jiwa kita ini ada dipengaruhi. Jadi ada misalnya kita untuk mengobati
menjaga, memelihara itu ialah dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Sebaliknya, kalau banyak kita melakukan omongan yang kosong, yang tidak berarti, yang tidak berguna, yang sia-sia, maka itu akan merusak hati. Makin banyak kita berbicara tentang masalah yang menjadikan lupa lawan Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu makin sehari makin keras. Makin sehari makin keras. Makin sehari makin keras. Kada lembut. Ya, bagaimana nilainya keras. Itu kalau bahasanya tuh bahasa bagiannya apa? Ada mau rasa. Sesuatu yang keras itu pasukan aja. Kada mau akan masuk. Contoh, ibadah kita ini kan biasa aja kalau bulan puasa banyak orang menjual pembukaan di pasar, orang yang pulang kali, ya kan, pulang kali buat timbal, ya kan, buatnya apa namanya itu. Nah, pulang kali itu sebenarnya ada keras. Coba kalau dimulai ada mau asap sampai ke dalam. Tak manis itu kayunya benar. Kalau pulang kalinya tak manis, ada keras itu ada mau. Coba pun pisang dikulang. Pisang itu kulangnya lembut. Pada rasanya manis, dibuat gula. Begini pakai santan lagi makin manis. Hati manusia bila ia keras, jika di dalam Al-Quran itu sebuah wasiat ekonomi. Disebutkan kalau ia keras, ada mau menarik. Sehingga menurut ceritanya dalam Al-Quran diceritakan orang yang keras hati itu di dalam Al-Quran menurutkan kepadanya siapa orang yang bijak oleh Allah, orang yang keras hatinya di dalam Al-Quran diceritakan dari Al-Quran. Amr bin Syam itu salah satu di antaranya orang yang menentang lawan Rasulullah, ya kan, sampai dia meninggal dia tidak beriman, keras hatinya. Apa namanya Umar dulu menentang Rasulullah juga, bahkan mengancam dia kan, Umar keras ceritanya, tapi karena hatinya, nah inilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini kalau ingin lembut, hati kalau ingin baik, hati kalau ingin bagus, perbanyaklah pembawa zikir. Yang mulai Nabi mengatakan jadi ibadahku, perbaulah ibadah kalian, menjadi ibadah Rasulullah, menjadi ibadah Faksiru, banyak bacaan la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat, memperkenalkan, menanamkan kalimat tauhid ini bukan dia titik. Bahkan kalau menurut dalam sejarah Nabi, Rasulullah SAW kurang lebih 13 tahun di Makkah, judulnya hanya beliau menyuruh supaya manusia percaya, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kembali kita orang beriman merasa beruntung, alhamdulillah oleh Allah diberi iman. Kita sayangi iman kita. Maka oleh karena itu iman ini harus kita jaga dan iman harus kita pelihara. Nah, sehingga pemelihara penjaga iman ini ialah apa-apa yang dalam syariat. Ya, Nabi setelah 13 tahun pindah ke Madinah, beliau di sana sudah beda judulnya. Karena begitu pindah ke Madinah, orang pasar pada saat lawan Nabi, mereka sudah beriman, turunlah perintah untuk mengerjakan puasa, untuk mengerjakan membayar zakat, untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Pokoknya syariat itu amalan-amalan yang kita suruh, yang kita kerjakan, apakah itu salat, apakah itu puasa, ya kan, itu bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang yang tidak beriman, ya ibadah tidak orang-orang yang beriman, salat, suruh mereka salat, waktu zakat, orang yang beriman, ya ibadah tidak kutiba alaikum, orang yang beriman.
disimpan baik-baik, dijaga dan dipelihara jangan sampai hilang. Sama juga iman yang ada di dalam diri kita ini harus kita jaga, harus kita pelihara baik-baik. Contoh, kalau kita sudah wajib mengerjakan sholat, kita percaya ini adalah kewajiban bagi kita orang yang beriman. Kita mengerjakan puasa, kewajiban bagi orang yang beriman. Bagaimanapun sudah sampai waktunya, kita jaga, kita pelihara. Oh, kita menjaga mengerjakan sholat, ini orang yang beriman. Kita menjaga mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apapun kewajiban yang diwajibkan, termasuk yang dilarang. Nah, kembali lagi, ya kan, kita ini mengerjakan yang disuruh, ya kan, meninggalkan yang dilarang. Yang mana yang berat di antara dua ini bagi orang beriman? Yang paling berat bagi kita orang beriman adalah meninggalkan yang dilarang. Kalau mengerjakan yang disuruh itu bisa, tapi meninggalkan yang dilarang itu susah. Maka oleh karena itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengerjakan kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Sehingga waktu sudah suatu hari Nabi pernah didatangi oleh sahabat. Sahabat datang, Rasulullah, apa aja? Ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kepada Rasulullah, tolong Rasulullah berilah nasihat kepada Rasulullah. Kenapa dijawab kita? Ittaqillah ayatuhu. Ujian dari pertama, adalah kamu takut dengan Allah dimanapun, kapanpun kamu. Ittaqillah ayatuhu. Hendaklah kamu takut dengan Allah. Kita ini tidak takut dengan Allah dimanapun. Orang mengerjakan sesuatu yang terlarang itu karena pada saat itu dia tidak takut dengan Allah. Kalau takut dengan Allah tidak akan bisa mengerjakan. Jadi manusia ini ya di sini ya kan, menurut pernah mengikut mendapat cerita ya kan, kisah seorang profesor doktor. Jadi yang ini dulu di perguruan tinggi di angkatan darat di Jakarta, Profesor Muhammad Salim. Kata beliau, manusia di Indonesia ini jadikan manusia lawan Tuhan, manusia banyak ada takutan. Banyak sendiri. Bila hendak jabatan disumpahkan demi Allah, aku berjanji jangan dilawan Tuhan, lawan Tuhan. Dia sendiri kada takutan, apalagi lawan manusia. Jadi dia sendiri tadi dia Nabi tadi dapat ittaqillah, adalah kamu takut dengan Allah. Hai coba kita. Apa dulu? Waqad disayyidul hasanat dan hendaklah kamu cepat-cepat mengerjakan kebaikan setelah kamu mengerjakan kejahatan. Kenapa? Karena bahwasanya kebaikan yang kita kerjakan akan menghapuskan dosa. Kita ini manusia bisa salah, ya kan? Tapi bila kita ini berbuat salah, wa'adi saya terhasanat dan cepat-cepatlah kamu berbuat kebaikan supaya kebaikan itu menghapus segala macam kejahatan. Kita manusia biasa, kemudian kita tadi mengerjakan sembahyang, ya, mengerjakan puasa, ya, segalanya ya. Ada kita mengerjakan dosa, cepatlah kita istighfar. Wa'adi saya terhasanat takut. Kenapa? Karena segala macam kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Subhanallah, 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 subhanallah. Mungkin ada dosa kita hapus, ya kan? Oh, kita baca astagfirullah, 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 dan yang sebagainya. Ini kembali yang pertama, nikmat yang paling kita bersyukur bagi kita orang yang beriman. Alhamdulillah oleh Allah menjadikan orang yang beriman. Ini yang pertama. Ini dari kembali kita disuruh agar bersyukur atas nikmat pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Dan paling ganda di dunia adalah iman. Nah, kembali kalau berbicara masalah nikmat, yang mana yang tidak nikmat dalam diri kita? Nikmat semuanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala kan dia hidup ya kan. Aduh, mulai dari kita umur 0 tahun sampai sekarang berapa tahun ya kan. Ibadah nikmat dulu yang kita tidak bisa melupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Kita penglihatan diberi Allah taala penglihatan. Kita memerlukan pendengaran diberi Allah Subhanahu wa taala pendengaran. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara mulut diberi Allah taala mulut. Kita diberi Allah taala untuk makan diberi Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan oksigen untuk kita bernapas diberi Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk mendapatkan apa namanya yang ada di dunia ini. Pokoknya yang ada di dunia ini yang bukan nikmat Allah kan? Yang mana di dunia yang bukan nikmat Allah kan? Sehingga di dalam surah Al-Fatihah itu beberapa kali kalimat ayat babi'ayyi beberapa kali ini diulang. Nah disinilah kita kembali berbicara tentang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Coba manusia ini kadang-kadang dia kembali lagi pada pahala-pahala kita. Kita ini harus jaga jarak. Jaga jarak itu jangan jaga jarak antara mobil dan truk kawan kita, ya jaga jarak. Karena tidak masyarakat kalau di berpandang dan di depan mau maju dia tabrak saya tiba muncul. Jadi tapi ada lagi yang jarak dalam ini jaga jarak manusia dengan Allah. Maksudnya apa? Jarak jauh. Bukan jaga jarak kalau jauh. Kalau di dunia ini jaga jarak jauh supaya menjauh, ya kan? Jaga jarak di masjid supaya jangan salah orang jauh beragam, ya kan? Ini lain ini. Kalau jaga jarak dengan Allah, jaga jarak dengan Allah maksudnya jangan sampai jauh dengan Allah, harus dekat dengan Allah. Berbalikan di dunia. Jadi kalau urusan dunia jaga jarak hati-hati. Kalau tertabrak, ya kan? Hati-hati kalau ini. Kalau di dunia ini urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat jaga jarak dengan Allah, jangan sampai jauh. Kita harus dekat. Kita harus dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini memanggil orang supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? 5 kali sehari harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar dekat dengan Allah. Kita baca tasbih dekat dengan Allah. Kita baca sholawat dekat dengan Allah. Kita baca Al-Quran dekat dengan Allah. Kita bersedekah melihat fakir miskin dekat dengan Allah. Pokoknya kita ini berusaha bagaimanapun supaya selalu dekat dengan Allah. Saya kira ada diskusi kan, yang kawan dulu bacakan juga. Bantaqarraba ilayya bin nawafil ba'dal fara'id. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan yang sunat setelah yang fardu. Nah, jadi kalau sembahyang sunat fardu sudah wajib, ditambahlah sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, ditaruh, ya kan? Kalau zakat, umrah, dapat duit, wajib zakat ini fardu, tak sunatnya sedekah sunat, ya kan? Kalau baca Al-Quran, ya kan? Sembahyang baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini wajib, tak sunatnya duluan, ya kan? Baca Quran yang fardu sudah, baca Quran yang sunat, sedekah yang fardu sudah, ya kan? Sedekah yang sunat lagi. Bantaqarraba ilayya bin nawafil ba'dal fara'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat setelah dia yang fardu, apa jadi? Dia mendekat kepada muslim berat sedekah 20 cm. Taqarrabu ilayhi, dia aku mendekat kepada itu sebisa. Saking Allah Subhanahu wa taala sayangnya lawan kita. Jadi kita ini makin mendekat kepada Allah, makin disayangi oleh Allah. Kalau dia mendekat dengan aku ziraan, kata Allah, aku mendekat kepada yang sedekah. Artinya apa ya? Oh, kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendekat kepada Allah. Dalam bahasa balagha ada para ilmu balagha apa? Ada yang sebenarnya waktu mukhalaf sebaliknya. Seandainya orang menjauh dengan Allah, ya kan? Bertasbih ada bau, sembahyang ada bau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Karena keras hatinya ada Allah, ada sedikit-sedikit asik, hanya ya kan? Lecak
Sehingga kata Allah berkurun ya kurku. Kalau kamu ingat dengan aku ingat juga dengan kamu, ya kan? Tapi kalau kamu lupa dengan aku, nah, wala takunu kalladzina nasallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi orang yang melupakan dengan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Kita ini kalau kita dekat dengan Allah, Allah sayang dengan kita, selesai di dunia ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, alhamdulillah, nah maka bila kita dijauh dengan Allah, ada yang dekat. Kalau bang wilayahnya jauh dengan Allah, apa ada yang mendekat kepada kita. Bila kita jauh dengan Allah, syaitan iblislah yang mendekat di dalam diri kita itu. Bila syaitan iblis yang mendekat kepada kita, kita tahu syaitan ini aduh mubin, musuh kita, dan dia ingin menjatuhkan kita ke lubang-lubang yang terbaik. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah dekat dengan kita, selamatkan kita. Allah akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, maka kita jangan harap selamat. Boleh kita simpulkan pertemuan kita pagi hari ini. Yang kedua, kita harus ingat dengan segala nikmat yang diberikan Allah. Nikmat ingat, ini nikmat diberi Allah Ta'ala, aku berbatah. Jangan sangat dari itu aja cukup, duitnya cukup. Kita gunakanlah pada kita melihat mereka. Apa yang kita lihat? Oh, nikmat pada larangan, kita gunakanlah nikmat Allah Ta'ala untuk ibadah. Oh, diberi nikmat Allah Ta'ala mulut, kita jangan berbicara. Ibarat saat kalau suatu saat kita sakit gigi, ya kan? Mulut kita disakit gigi, aduh, ditawari makan sakit. Contoh tawari makan kalau tahu sakit gigi, ya kan? Kalian semasa itu beribadah tawari makan. Kenapa? Karena dalam saat itu dia dalam keadaan sakit, sehingga ditawari makan aja, ya kan? Dia tahu dia dapat suruh tawarin, kita tahu jadi di sinilah kita Allah SWT memberi nikmat, lalu nikmat ini gunakanlah. Apa menggunakan nikmat? Gunakan untuk beribadah, ya kan? Makan, kita makan, hidup, kita hidup, tapi kita melihat aku dimakan supaya kuat, aku diminum supaya sehat. Kalau aku kuat sehat, jangan beribadah, ya jangan beribadah. Ada baca Quran bisa, ya sehat. Ada baca salawat bisa, ada baca istighfar bisa. Coba kalau kita sakit, ya kan? Kalau kita sakit, ya kan makan aja kan dijabaran, ya kan? Guring aja kan dijabaran. Tidak mau sehat tidur, tidak mau sehat makan, karena sakit. Maka oleh karena itu, kita disuruh oleh Allah dan Nabi mengingatkan, sebelum kamu sakit, jangan ya kalau sehat jangan kamu sakit, kamu muda jangan menunggu kamu tua, kamu lapang yang menunggu kamu nanti sibuk. Kamu itu yang di dalam hadis kan kita di Muhammad kabar hamsin yang diinginkan apa rumah apa, ya kan? Kita terus sering bilang kadang-kadang itu tadi sehat, tapi waktu sehat sudah ungkap duduk sini kayaknya kita sakit aja, nggak usah. Mudah-mudahan berkat kita disuruh. Kenapa kita disuruh harus memikirkan tentang nikmat Allah ini? Udahnya supaya kita jangan sampai lupa dengan Allah yang memberi nikmat, supaya kita bisa melaksanakan nikmat ini sebaik-baiknya. Dan tidak kita akan ditanya nikmat kepada kita menggunakan mata, kepada kita menggunakan telinga, kepada kita menggunakan mulut selama kita hidup, kepada kita menggunakan hidup itu selama hidup, kepada kita gunakan. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan kalau di ruang ini benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu keliru ataupun salah, ini kekurangan dari diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah, subhanallah.